Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikri Maulana, NIM-nya 210106015, yang mana pada hari ini akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Legalitas Hukum dalam Penggunaan Teknologi Blockchain dalam Transaksi Keuangan, Segi Hukum Positif dan Hukum Agama. Baik, langsung saja ke latar belakang masalahnya. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwasanya teknologi blockchain ini merupakan salah satu inovasi penting dalam dunia keuangan gitu. Blockchain merupakan sistem yang terdesentralisasi, yang mana yang memungkinkan transaksi keuangan itu dilakukan secara aman, transparan, dan tanpa perantara gitu. Dan dalam transaksi keuangan, blockchain ini telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat gitu. Tetapi teman-teman, sekian banyak keuntungan yang telah ditawarkan oleh teknologi blockchain, masih ada beberapa isu yang terkait tentang legalitas hukum dalam penggunaannya. Baik itu dari segi hukum privat kah ataupun hukum agama. Nah, dalam mengatasi masalah ini, kiranya kita perlu adanya kajian mendalam dan perundingan antara pihak-pihak yang terkait itu. Contohnya seperti ahli hukum, ahli agama, regulator, dan komunitas blockchain. Untuk apa? Agar transaksi keuangan, agar blockchain ini dapat memenuhi syarat untuk masuk ke dalam kategori transaksi keuangan yang berlaku secara prinsip-prinsip agama maupun hukum positif itu sendiri. Nah, jadi rumusan masalah yang akan saya bahas di sini, yang pertama yaitu bagaimana pengakuan legalitas transaksi yang dilakukan melalui teknologi blockchain dalam konteks hukum positif. Nah, berarti kita akan melihat dari konteks hukum positifnya. Dan yang kedua, apakah penggunaan teknologi blockchain dalam transaksi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang berlaku? Nah, kebetulan kita ini beragama Islam, perlu kita kaitkan gitu dengan penggunaan teknologi di dalam agama Islam itu sendiri. Nanti kita akan bacakan hadis-hadis pula dalam pembahasannya nanti. Terkait dengan transaksi keuangan gitu, bagaimana yang seharusnya dalam agama Islam gitu. Dan yang ketiga, bagaimana mencari solusi yang memadai untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi blockchain dalam transaksi keuangan itu memenuhi persyaratan hukum positif dan prinsip-prinsip agama yang relevan. Nah, nanti kita akan mencari solusinya agar sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan juga diakui gitu oleh hukum positif gitu. Nah, tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis, yang pertama yaitu untuk menganalisis dan memahami kerangka hukum yang berlaku terkait penggunaan teknologi blockchain dalam transaksi keuangan. Kita akan melihat daripada perspektif hukum positifnya yang pertama gitu. Dan yang kedua, yaitu untuk meninjau dan menganalisis prinsip-prinsip agama yang relevan dalam konteks transaksi keuangan, serta memahami bagaimana penggunaan teknologi blockchain itu dapat sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip agama tersebut. Nah, kita akan mencari nanti solusinya bagaimana teknologi blockchain ini itu dapat sesuai. Dan jika pun bertentangan, kita akan mencari solusi bagaimana itu bisa masuk ke dalam transaksi keuangan seharusnya gitu. Dan yang ketiga, kita juga akan mencari solusi bagaimana transaksi keuangan ini, bagaimana teknologi blockchain ini bisa masuk ke dalam ranah transaksi keuangan yang sudah memenuhi persyaratan hukum positif dan sudah memenuhi prinsip-prinsip agama yang relevan. Nah, manfaat penelitian ini antara lain ialah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang legalitas penggunaan teknologi blockchain dalam transaksi keuangan, dan penelitian ini mendorong diskusi itu antara kolaborasi antara ahli hukum, ahli agama, regulator, dan komunitas blockchain lainnya, yang mana kita akan bisa mempromosikan pemahaman lebih holistik tentang legalitas dalam penggunaan teknologi blockchain untuk transaksi keuangan ini. Dan juga teman-teman, penelitian ini juga membantu mengatasi ketidakpastian hukum yang masih ada dalam penggunaan teknologi blockchain. Selanjutnya, kebatasan penelitiannya. Jadi penelitian ini akan memfokuskan pada legalitas hukum positif dan prinsip-prinsip agama yang terkait dengan penggunaan teknologi blockchain dalam transaksi keuangan. Dan juga penelitian ini akan mengkaji aspek hukum positif dan agama yang saling terkait dalam penggunaan teknologi blockchain tersebut. Sehingga hukum agama
dan hukum positif itu kita akan mencari sebuah korelasinya agar mendapatkan perspektif bahwasanya teknologi blockchain ini bisa dipakai dalam transaksi keuangan tersebut. Nah, untuk menghindari kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami sebuah istilah dalam penelitian, maka kita perlu menjelaskan istilah-istilah yang ada gitu di dalam pembahasan di dalam proposal saya ini. Yang pertama itu legalitas hukum dalam penggunaan teknologi blockchain dalam transaksi keuangan. Nah, ini mengacu kepada kelayakan atau kesesuaian dari segi hukum, teman-teman, dalam menerapkan atau memanfaatkan teknologi blockchain dalam transaksi keuangan tersebut. Nah, ini melibatkan penilaian terhadap kompatibilitas teknologi blockchain dengan kerangka hukum yang berlaku. Nah, yang kedua itu hukum positif itu. Ini merujuk kepada hukum yang ditetapkan oleh otoritas hukum. Maksudnya oleh yang mempunyai kekuasaan hukum tersebut, yang sah dalam negara atau yurisdiksi. Dalam konteks ini, legalitas hukum dalam penggunaan teknologi blockchain akan dinilai berdasarkan peraturan, undang-undang, perjanjian, dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku di negara tersebut. Dan yang kedua, hukum agama, teman-teman. Nah, ini mengacu kepada norma dan prinsip-prinsip hukum yang berasal dari ajaran agama tertentu. Nah, dalam hal ini, legalitas hukum dalam penggunaan teknologi blockchain dalam transaksi keuangan akan dinilai berdasarkan perspektif agama yang relevan. Nah, itu dia, itu batasannya. Selanjutnya, metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode studi hukum normatif. Nah, yang mana saya akan menggunakan metode studi hukum normatif ini melalui pendekatan kualitatif dengan mengerucutkan analisis terhadap hukum positif yang berlaku dalam negara atau yurisdiksi yang relevan. Nah, selanjutnya, fokus penelitian saya sendiri yaitu untuk membahas legalitas penggunaan teknologi blockchain, melihat dari segi hukum positif dan hukum agama, dan membahas pula solusi dan persyaratan yang harus ditempuh dalam pengadopsian teknologi blockchain sebagai salah satu transaksi keuangan yang sah. Nah, teknik pengumpulan data yang saya gunakan itu sendiri adalah mengumpulkan data informasi. Jadi teknik pengumpulan data yang saya gunakan itu menggunakan dua teknik, teman-teman. Yang pertama itu ada teknik observasi dan juga teknik dokumentasi. Nah, untuk analisa data penelitian itu sendiri, saya menggunakan deskriptif analisa, yang mana ini menggunakan data yang baik, data baik itu dari lapangan maupun kajian kepustakaan, untuk dianalisa secara kritis. Nah, sistematika pembahasan dalam proposal saya sendiri ini yaitu membahas yang pertama itu di bab pertama kita akan membahas penggunaan teknologi blockchain gitu. Yang mana dibahas di situ yang pertama nanti ada latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan juga manfaat penelitian. Dan juga nanti penelitian ini akan menganalisis legalitas hukum dalam penggunaan teknologi blockchain dalam transaksi keuangan dengan melihat kelebihan penggunaan teknologi blockchain tersebut. Ataupun tantangan dan hambatan yang dilakukan ataupun tantangan dan hambatan hukum yang dihadapi dalam mengimplementasikan hukum tersebut. Nah, kesimpulannya nanti di bab 4-nya nanti, kesimpulan dan penelitian ini akan memberikan ringkasan temuan, penelitian, implikasi temuan terhadap legalitas penggunaan teknologi blockchain tersebut gitu. Nanti saya juga akan memberi rekomendasi atau saran yang dapat diambil dari penelitian ini. Baik, itu saja dari saya Zikri Maulana. Terima kasih sudah mau mendengarkan.